Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ikhwani fid din, azzalallahu wa iyyakum ajma'in, rahimani wa rahimakumullah, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh bentuk-bentuk ibadah dan pendekatan diri kita kepadanya, baik yang wajib sampai kepada yang sunnatnya. Walhamdulillah, di kesempatan ini, di malam Rabu, kembali kita bermajelis, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mendapatkan warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah diwariskan kepada para ulama, yaitu ilmu agama, ilmu syar'i, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan mata uang emas dan mata uang perak, tidak mewariskan harta benda. Mereka mewariskan al-ilmah, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Siapa saja yang mengambil bagian dari warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang berlimpah. Dari hadits ini, di antara faedahnya, ilmu agama, ilmu syar'i yang berasal dari para al-anbiya wal mursalin itu sudah jauh lebih tinggi nilainya. Bahkan tidak ada yang sebanding dengannya, ya, dengan apapun yang ada di kehidupan dunia ini. Termasuk di antaranya adalah harta benda. Olehnya, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk meraih ilmu tersebut, maka jangan kita sia-siakan. Dan bersyukurlah ketika kita diberikan anugerah berupa ilmu syar'i. Termasuk yang saat ini akan kita lanjutkan pelajarannya, yaitu hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan adab dan akhlak, yang telah dikumpulkan oleh seorang ulama ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis, atau pemimpin kaum mukminin dalam masalah hadis, yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang wafat pada tahun 256 Hijriah, yaitu kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Naam. Dan penting kembali kita ingatkan tentang urgensi adab dan akhlak. Ya, Nabi SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang terbaik. Sebagaimana beliau pernah mensabdakan, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan
akhlak yang saleh, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Dan hadits ini juga terdapat dalam Al-Adabul Mufrad. Naam. Dan seorang di akhirat itu akan begitu dekat kedudukan ya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu disebabkan karena akhlaknya. Bahkan ia adalah termasuk orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat kedudukannya nanti pada hari kiamat dengan aku, adalah yang paling terbaik akhlaknya di antara kalian. Kemudian ya, seseorang bisa mencapai derajat hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang senantiasa menegakkan ya, ibadah, yaitu orang yang melaksanakan qiyamul lail di malam hari, kemudian di siang harinya dia berpuasa. Iya, ini bisa dicapai dengan akhlak yang mulia, walaupun seseorang tidak mampu untuk qiyamul lail, dan dia juga tidak mampu untuk berpuasa di siang hari. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Sungguhnya seorang hamba yang beriman, seorang mukmin, dia bisa mendapatkan atau meraih derajat orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan melaksanakan salat malam di malam hari. Itu disebabkan bi akhlaqihi, disebabkan akhlaknya yang mulia. Dan untuk mencapai pada hal tersebut, tentu kita ingin mengetahui bagaimana akhlak, bagaimana adab yang diajarkan dalam Islam. Dan itu dimulai dari majelis ilmu, tempat kita menimba ilmu. Ya. Nah, di antara adab dan akhlak yang pernah diajarkan secara tidak langsung, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada para sahabat dan sampai kepada kita dari guru-guru kita, adalah apa yang terdapat di dalam hadits Umar bin Khattab ketika Jibril datang kepada beliau. Ya, Jibril datang kepada beliau, yang ketika itu tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa dia Jibril, sebab dia datang dengan wujud manusia, datang menghadap kepada Nabi, ya, meminta ilmu, ingin mendapatkan ilmu. Apa yang dia lakukan? Dia langsung berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian dekatnya sampai ya, disebutkan dalam hadis tersebut, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Beliau menyandarkan atau menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kedekatan. Ya, seorang ketika menuntut ilmu bukan mencari tempat yang jauh atau mencari tempat yang nyaman. Ini adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam sebuah majelis ilmu. Itu diperhatikan oleh para sahabat, dan para sahabat mengamalkan hal tersebut. Dan hendaknya kita yang mengaku, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita mulai dari di majelis ilmu, bagaimana kita beradab dan berakhlak. Ya, nah. Kemudian kita masuk kepada hadits yang berikutnya. Hadits yang berikutnya bab yang baru. Bab yang baru, kata penulis, babu qaulil ma'rufi. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang ucapan-ucapan yang ma'ruf. Ucapan-ucapan yang ma'ruf. Dan di sini hadits dengan nomor 231.
Nah, حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار ابن العباس الحمداني عن علي ابن ثابت عن عبد الله ابن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة كل معروف صدقة. نعم. Telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Muhammad. Beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Abdullah. Beliau berkata telah memberitakan kepadaku Abdul Jabbar ibn al-Abbas al-Hamdani dari Adi bin Thabit dari Abdullah bin Yazid al-Khattami al-Khatmi. Qala, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun. Kullu ma'rufin sadaqatun. Hadisnya pendek. Ya, kullu ma'rufin sadaqatun. Bahkan langsung mungkin bisa dihafal. Ya. Bisa langsung dihafal ya. Kullu ma'rufin. Luar biasa. Hebat hafalannya. Ya. Nah, saya teringat dengan apa yang diceritakan oleh para ulama tentang Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kalau baca buku tutup sebelah kanan. Kenapa? Sebab kapan dibuka terhafalkan. Ya, hebat memang hafalannya luar biasa. Ya, kullu ma'rufin shadaqatun. Langsung dihafal. Hadisnya adalah hadis yang sahih disebutkan dalam As-Sahihah. Ya, dengan nomor hadis dengan nomor 2040. Nah, hadis yang pendek ini kata pensyarahnya dalla hadzal hadis ala ma dallat alaihi al-ahadits as-sabiqah fi hadzal mawdu'. Iya. Hadis ini menunjukkan seperti hadis-hadis yang pernah disebutkan sebelumnya. Iya. Naam, yang semakna dengan itu. Ya. Yaitu misalnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang yang berbuat ma'ruf di dunia, mereka lah orang yang ahlul ma'ruf nanti di akhirat. Naam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Ma'ruf semua yang baik menurut syariat dan akal, itu ma'ruf. Ini ya, semua yang baik menurut syariat dan akal sehat. Itu yang dimaksud dengan ma'ruf. Nah, standarnya dua, syariat dan akal. Syariat itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Ya, akal sehat. Nah, itu dikatakan ma'ruf. Sehingga kalau ada sesuatu yang dianggap ma'ruf oleh manusia, tapi syariat tidak menunjukkan hal tersebut, atau syariat malah membantahnya, menolaknya. Demikian pula akal sehat manusia menolaknya. Itu bukan ma'ruf. Itu bukan ma'ruf. Apa contohnya? Banyak. Kalau mau contoh banyak. Semua dosa-dosa besar. Itu bukan ma'ruf. Kenapa? Syariat menolaknya. Syariat memperingatkannya. Al-Quran dan Sunnah mengingatkan akan hal tersebut. Akal sehat juga tidak menerimanya. Nah, misalnya, ada orang menganggap perkara ma'ruf itu kalau orang selingkuh. Selingkuh tipis-tipis. Itu sudah ma'ruf di masyarakat katanya. Sudah ma'ruf di masyarakat selingkuh tipis-tipis. Apakah itu ma'ruf? Tidak. Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Akal sehat juga akan menolak hal tersebut.
Ya, coba. Ya, kira-kira antum terima ketika ibumu dizinai oleh orang lain? Akal sehat mana yang terima? Atau antum terima ketika istrimu dizinai oleh laki-laki lain? Atau saudara perempuanmu dizinai oleh laki-laki lain? Anak perempuanmu terima, antum terima? Akal mana yang bisa menerimanya? Sehingga itu, walaupun dibahasakan oleh sebagian kalangan, itu sudah ma'ruf. Itu tidak boleh. Itu bukan ma'ruf. Nah, contoh yang lain, ya, pelicin. Apa istilahnya itu kalau bahasa kerennya? Bukan pelicin pakaian. Ya, sogok itu juga bahasa lama. Gratifikasi. Ya. Gratification, dari kata gratification itu. Ya. Naam. Sama aja, nyogok, nyuap, pelicin, ya, yaitu definisinya mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ya. Atau dia tidak punya, ya, hak untuk mendapatkannya. Itu namanya gratifikasi, itu namanya suap. Ya. Naam. Apakah itu sudah membudaya? Sudah membudaya. Lalu apakah kita katakan itu ma'ruf? Sudah ma'ruf itu. Ada uang apa itu? Uang kopi dan uang rokoknya kasih. Uang cening-cening hatinya. Ya. Naam. Walaupun sudah membudaya, tidak bisa dikatakan ma'ruf. Kenapa? Al-Quran menolak yang namanya gratifikasi ataupun suap menyuap, ya. Demikian pula hadis. Kalau dalam hadis, ya, rashi wal murtashi, ya, orang yang menyuap dan yang disuap di mana? Di mana? Di mana? Di Badar Rahman. Apa? Antum kalau bicara ini gimana? Nah, ditolak oleh syariat. Akal manusia juga menolak. Coba bayangkan ya. Akal mana yang bisa terima? Si fulan, dia punya hak untuk masuk di sebuah pekerjaan. Tapi tiba-tiba dia ditolak. Padahal dia kualifikasinya cocok. Ya, skillnya cocok. Tiba-tiba digantikan oleh orang yang kualifikasinya enggak ada. Ya, skillnya enggak ada. Tapi dia pakai pelicin. Dia enggak bisa dapat haknya. Orang lain dapat haknya. Akal mana yang bisa terima itu? Ya, kan tidak. Iya, jadi itu bukan ma'ruf. Walaupun sudah membudaya di tengah masyarakat. Karena yang ma'ruf sesuatu yang baik menurut syariat dan akal. Iya, itu disebut ma'ruf. Adapun yang lawannya ma'ruf adalah kemungkaran. Iya, kalau kemungkaran definisinya kebalikan dari yang tadi. Semua yang dianggap buruk oleh syariat dan akal sehat. Itu namanya mungkar. Iya. Nah, semua yang dianggap buruk oleh syariat maupun akal sehat. Nah. Nah, di dalam hadits ini Nabi memberitakan semua perkara ma'ruf yang dilakukan oleh manusia, ya, itu akan terhitung sebagai sedekah. Maksudnya dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala sedekah. Besar kecilnya pahala yang dia dapatkan, ya, tentu bergantung dengan beberapa faktor. Ya, nah, beberapa di antaranya sudah disebutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ansori ketika datang ke sini. Iya, yang paling pertama itu tentu adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan. Tanpa ada keikhlasan, Anda tidak dapat apa-apa. Ya, semua bentuk ma'ruf, semua bentuk kebaikan harus ikhlas. Baru kita mendapatkan bagian pahala. Ya. Kemudian, ya, adalah dari sisi maslahat atau manfaatnya.
semakin besar manfaatnya, maslahatnya, baik untuk diri sendiri dan orang lain, semakin besar pahalanya. Iya, semakin besar pahalanya. Ya, makanya Nabi sebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Naam, semakin besar manfaatnya dia untuk orang lain, dia semakin menjadi manusia yang terbaik. Iya, manusia yang terbaik, manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Semakin besar manfaatnya, semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Iya, tapi ini juga kembali kepada keikhlasan. Iya, walaupun besar manfaatnya, sangat besar maslahatnya, tapi tanpa keikhlasan nggak ada apa-apanya. Iya. Kemudian di antara faktor yang mempengaruhi adalah tingkat mujahadah dan kesulitan untuk mewujudkan yang ma'ruf itu. Untuk mewujudkan kebaikan itu, dia mesti berjuang habis-habisan. Iya, dicaci maki kiri kanan, dikucilkan, di apa segala macam. Ini semua mempengaruhi besarnya pahala. Iya, mempengaruhi besarnya pahala. Termasuk di antara hal yang ma'ruf adalah ibadah yang kita lakukan. Ambil contoh saja. Tadi kita semua sholat maghrib. Ya. Kita semua sholat maghrib. Apakah pahala kita sama? Ya enggak lah. Iya. Nah, kata Nabi, inna dalam riwayat At-Tirmizi, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Ya. Sungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan al-bala, musibah, ujian yang mesti dia lalui untuk melakukan hal tersebut. Ada yang ke sini cuma satu kali melangkah sampai di sini. Itu beda dengan orang yang mesti jalan kaki dari luar. Ya. Ada yang mesti mengorbankan mungkin pekerjaannya, ada yang kerja sampai maghrib. Ya, naam, kadang ada yang kasih saya alasan, justru menjelang waktu maghrib itu banyak pelanggan. Ya, bayangkan. Justru menjelang waktu maghrib banyak pelanggan. Ya, ada yang kasih tahu saya begitu. Siapa? Ya, penjual martabak. Naam. Ya, justru menjelang maghrib itu mulai. Ya. Maghribnya itu di situ katanya. Saya bilang, Masya Allah. Iya. Nah, bilang, itu ujianku saya. Ujian. Nah, ini manusia selalu arahnya ujian. Seolah-olah dia sedang diuji. Ya. Nah, padahal yang diuji itu adalah orang yang memang level keimanannya mau naik. Ya. Nah, bukan orang yang tidak beres keimanannya. Nah, iya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beda pahalanya. Iya. Dia mesti mengorbankan sekian keuntungan duniawi untuk melaksanakan apa? Sholatul maghrib. Dan sholat-sholat yang lain. Itu beda pahalanya dengan orang yang minta maaf, pengangguran. Iya. Tidak ada jenis kerja. Iya. Bahasa lainnya, iya. Dia sholat, tidak sholat tetap pengangguran. Ya, daripada dia pengangguran tidak sholat, mending pengangguran yang sholat. Ya. Nah, demikian pula ma'asyaddul gurbah. Ya. Kalimat ini kalimat yang singkat yang diucapkan oleh Profesor Dr. Said Ruslan di majelisnya di Mesir. Ketika beliau masuk, ya, ada videonya. Ketika beliau masuk di majelis, baru beliau berbicara, bunyi HP. Beliau katakan, ma'asyaddul gurbah. Paham maksudnya? Ya, betapa besar keterasingan di zaman ini. Kenapa? Di zaman sebelumnya, di zaman as-salaf, tidak ada suara, tidak ada gangguan. Sampai orang tidak berkedip ketika di majelis ilmu. Ya. Nah, sekarang luar biasa. Ya, baru majelis, lagi di majelis. Sudah itu bunyi notifikasi, mantap bro. Bunyi lagi, Masya Allah. Kalau Syekh Profesor Said Ruslan,
Begitu selesai mengatakan itu, langsung pulang. Tidak jadi majelisnya. Ya, tapi saya belum sampai begitu. Ya. Dan ini saya cuma ingatkan saja. Mohon di silent itu HP-nya. Ya, dan semua yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Ya, termasuk alarm. Alarm pakai azan, pakai apa, jangan dulu. Insyaallah di sini ditahu waktu sholat. Toh? Nah, di silent semua. Tidak usah di-off-kan. Kalau memang penting. So, kenapa? Kadang ada hal emergensi yang mesti kita dihubungi. Cukup di silent. Atau dikasih bergetar. Iya. Memang. Nah, sebab kadang satu waktu itu butuh untuk kita dihubungi dan seterusnya. Nah ini. Kita kembali. Sehingga yang ma'ruf sekali lagi adalah semua yang ma'ruf menurut akal dan syariat. Nah, dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala sedekah. Besarnya pahala itu berbanding lurus dengan pertama keikhlasannya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi tingkat kesulitan yang mesti dia hadapi untuk mewujudkan yang ma'ruf tersebut. Ya, untuk mewujudkan yang ma'ruf tersebut. Tapi ini juga kembali kepada keikhlasan. Walaupun susah payah dia melaksanakannya, tanpa keikhlasan enggak ada manfaatnya. Iya. Nah, setelah itu perlu kita ketahui dari hadits ini, walaupun bentuknya adalah khobar, pemberitaan. Apa itu pemberitaannya? Setiap yang ma'ruf, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang bernilai sedekah. Itu isyarat untuk kita supaya mengamalkan yang namanya perkara-perkara yang ma'ruf. Perkara yang bernilai ma'ruf, perkara kebaikan. Ya. Dan tidak meremehkan sekecil apapun perkara ma'ruf yang bisa kita lakukan. Ya. Tidak meremehkan perkara kecil yang bisa kita lakukan. Ya. Misalnya disebutkan dalam hadits yang lain, yang hadits yang sahih, tabassumuka li akhika, tabassumuka li akhika sadaqah. Kau senyum kepada saudaramu itu juga bernilai sedekah. Ini apa sulitnya ini? Tersenyum sama saudara kita. Tidak ada kesulitnya. Mengeluarkan biaya? Tidak. Mengeluarkan energi? Mengeluarkan gigi? Ya, sedikit. Iya, sekedar senyum. Iya. Nah, itu sudah bernilai sedekah. Iya. Nah, otomatis lawannya bermuka judes, bermuka manyun, apakah saya tidak tahu bahasa sekarang terlalu banyak istilah. Ya, bermuka masam itu tidak terhitung sedekah. Iya. Kalau Anda tidak mampu tersenyum kepada saudara Anda, minimal jangan seperti itu. Iya. Kalau Anda tidak mampu membuat dia tersenyum, jangan buat dia sedih. Itu prinsip seorang muslim. Iya. Anda tidak mampu membuatnya tersenyum, jangan bikin sedih dia. Ya. Nah, jangan bikin sedih dia. Kemudian yang ketiga, ya, seorang muslim itu punya kewajiban menyuruh untuk melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Bahkan itulah indikator muslim itu dianggap sebagai muslim yang terbaik. Itu ciri-cirinya. Ya. Ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Naam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Wa tu'minuna billah. Walau kana ahlul kitabi, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Ya. Kalian adalah umat yang terbaik. Kata ulama tafsir, siapa yang dimaksud umat terbaik? As-sahabah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Nah, yang dikeluarkan untuk manusia. Ini kalimat ukhrijat, jangan salah pahami. Ya.
Nah, ada yang salah fahami, katanya mesti keluar. Ya. Nah, itu ya, saya dapatkan dulu, ternyata tafsir mimpi. Ya, tafsir mimpi bahwa dikeluarkan. Nah, makna ukhrijat, kalian umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Iya, yaitu para sahabat yang mengiringi atau yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah umat terbaik. Kalau ingin menjadi umat terbaik, ikuti mereka. Ikuti mereka. Apa yang mereka lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini yang mereka lakukan. Ya, mengajak kepada ma'ruf, menjauh yang mungkar. Tetapi sebelum melakukan itu, ya, perlu diingatkan seperti yang Syekh sebutkan di sini. Ya, wala ya'murul insanu bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar illa ba'da ma'rifatil ma'rufi wa ba'da ma'rifatil munkari. Seseorang tidak boleh menyuruh kepada ma'ruf, ya. Tidak boleh menyuruh kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar sebelum dia tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak boleh sembarangan. Bisa dipahami? Ya. Nah, kalau dia mau menyuruh yang ma'ruf, dia mesti tahu itu ma'ruf atau bukan. Dia mau melarang yang mungkar, dia mesti tahu itu mungkar atau tidak. Ya. Nah, kalau tidak, ya, jangan dia melakukan hal tersebut. Sebab maksud dan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar adalah apa? Terwujud yang namanya ma'ruf dan kemaslahatan. Itu maksud dan tujuannya. Kalau dikhawatirkan tidak terwujud, iya, maka jangan. Nah, iya, dan di dalam Islam, iya, mengajak kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar itu ada urutan-urutannya. Ya, seperti dalam haditsnya Abu Sa'id Al-Khudri. Iya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dicegah dengan tangannya. Tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selama-lama iman. Ya. Nah, ia mampu mencegah yang mungkar, ya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan powernya. Silahkan dicegah. Iya. Ini untuk bapak-bapak, kepala rumah tangga, wilayah kekuasaan Anda itu di rumah. Anda punya power untuk merubah dengan tangan. Ya. Dan Anda tidak punya power di rumahnya orang. Kenapa? Bukan wilayah kekuasaanmu. Bisanya dengan apa? Al-lisan. Tapi al-lisan dipersyaratkan ilmu. Ya. Jangan sampai kau menyampaikan jangan begini, jangan begitu, ternyata salah. Ya. Nah, tidak mampu dengan tangan sebab bukan wilayah kekuasaannya, bukan wilayahnya. Ya, tidak mampu juga dengan lisan. Ya. Disebabkan keterbatasannya. Maka dengan hati. Bagaimana caranya benci dengan hati? Ya, mengubah kemungkaran dengan hati, benci kemungkaran tersebut. Apa buktinya dia benci kemungkaran tersebut? Dia tinggalkan. Bukan pengen nonton. Ya, bukan pengen dukung. Ya, apalagi pengen sumbang. Dia jadi sponsor. Itu bukan namanya membenci dengan hati. Ya. Ini malah selemah-lemah iman. Kalau sudah tidak ada kebencian dengan kemungkaran, melihat kemungkaran malah senang, malah tertawa, ya. Saya dipertanyakan, ini punya iman apa enggak? Ya. Saya ingatkan ini kepada mereka yang suka nonton acara yang biasa mengumbar aib manusia. Ya. Ada acara seperti itu, Pak? Mengumbar aib manusia? Banyak. Ya. 6. Ratingnya tinggi kan? Tinggi ratingnya.
Rating yang tinggi menunjukkan banyak penonton, banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang subscriber. Iya. Nah, kok suka dengan yang seperti itu? Si fulan dulu begini. Subhanallah, aib yang sudah Allah tutupi, kenapa kau pergi ungkap? Haram jemaah sekalian. Ya, hanya untuk mengejar rating. Aib, dosa yang sudah dia sembunyikan, hanya dia dengan Allah yang tahu. Bahkan mungkin dia sudah bertaubat dari dosa itu. Kenapa kau pergi ungkap? Nah, ini malah disenangi. Ya, harusnya dia benci dengan seperti itu. Ya. Ada saudaranya digibahi, dia tidak mampu melarang saudaranya menggibah, tinggalkan. Ya. Nah, itu namanya mengubah kemungkaran dengan hati. Itu yang paling lemah keimanannya. Nah, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amar ma'ruf dan nahi munkar, iya, maksud dan tujuannya untuk tercapai yang namanya ma'ruf dan hilang yang namanya kemungkaran. Iya, terwujud kemaslahatan. Kalau itu tidak tercapai, maka jangan. Makanya para ulama itu memberikan sejumlah kaidah penting, ya, terkait masalah itu. Ya, tidak boleh menyuruh yang ma'ruf untuk menghasilkan kemungkaran. Ya. Tidak boleh melarang yang mungkar dan kemudian menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Dia melarang yang mungkar, tapi menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, di sini saya teringat dengan apa yang pernah disebutkan oleh guru-guru kita tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau melewati sekumpulan orang yang mabok. Ya. Nah, sekumpulan orang yang mabok, melewatinya untuk pergi sholat. Mungkin kita mengatakan, kenapa tidak diajak pergi sholat? Beliau tidak ajak, jalan saja. Iya. Ternyata setelah belakangan dikonfirmasi, kenapa? Iya, itu orang-orang kalau mereka sudah dalam kondisi yang dihalang-halangi melakukan yang seperti itu, dia akan melakukan kemungkaran yang besar. Apa itu? Membakar rumah penduduk. Iya. Membakar rumah penduduk. Kemungkaran yang dilakukan saat itu untuk dirinya mereka sendiri. Tapi kalau membakar rumah penduduk, jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar kemungkarannya. Nah, perhatikan itu. Ya, jangan semangat, tapi tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya, dan di sini juga saya teringat dengan ada kawan kita dulu di sini di Palopo, tapi sudah tidak di sini. Ya, dia ceritakan, curhat sama saya. Apa itu? Dulu katanya ketika dia baru ngaji, ya. Pas ketika dia ngaji pembahasan tentang hukum televisi. Ya. Nah, yang dibacakan fatwanya Syekh Albani. Ya, kita tahu hukumnya apa? Haram. Ya, haram. Pokoknya haram pada televisi. Mati mi. Ya, ini orang baru ngaji, semangatnya tinggi-tinggi. Akhirnya dia pulang katanya. Pulang ke rumahnya, bukan. Dia kan numpang sama mertuanya. Dia pulang, iya. Dia lihat mertuanya sedang nonton bola. Nah, siram itu televisi. Ya. Bolehkah seperti itu? Merubah kemungkaran dengan tangan, pakai tangan yang siram. Itu yang paling tertinggi derajatnya. Hasilnya apa? Yang pertama, dia di blacklist jadi anggota keluarga di situ, tinggalkan rumah. Yang kedua, di blacklist dari daftar warisan. Ya, mau kau tinggal di mana? Ya, akhirnya kau mantang. Ya. Menghasilkan kemungkaran yang besar. Kemudian dakwah belum tentu diterima, bahkan pasti ditolak. Ini orang-orang seperti ini kurang ajar. Ya, kurang ajar. Kan begitu. Apalagi itu mungkin televisi belum lunas. Bisa dibayangkan. Ya. Kenapa para ulama memfatwakan hukum televisi haram? Bukan karena televisinya, bukan karena mereknya, bukan karena dia LED, bukan karena dia tabung, bukan, sebab kontennya.
isi yang disebut ditayangkan itu mengandung keharaman. Bisa dipahami? Karena pertanyaan yang masuk kepada para ulama, siaran televisi isinya begini. Iya, para ulama berfatwa sesuai dengan itu. Kalau kontennya isinya haram, haram. Tapi kalau kontennya sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, iya, maka hukum televisi ketika itu menjadi mubah atau halal. Bisa dipahami? Iya. Nah, ini tolong perhatikan itu. Ya. Mengubah kemungkaran jangan menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Nah, bukan kita mendiamkan kemungkaran. Iya. Nah, pertimbangannya besar ketika itu. Ya, pertimbangannya besar ketika itu. Nah, bukan juga dikatakan cukup kita menyuruh kepada yang ma'ruf. Tidak. Iya, tidak akan sempurna itu ma'ruf setelah mungkar dihilangkan. Sebagaimana tidak akan sempurna tauhid kita serukan sebelum kita melarang dari kesyirikan. Enggak mungkin. Ya. Tidak akan sempurna yang namanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam direalisasikan sebelum kita melarang dari perkara kebid'ahan. Ya. Dan tidak akan sempurna kita mendakwahkan Islam sebelum kita melarang yang namanya perkara jahiliyah. Nah, dia harus seiring sejalan. Iya. Dan tugas ini hukumnya adalah fardu kifayah. Paham istilah fardu kifayah? Fardu kifayah tugas untuk orang tertentu, tidak semua orang. Kenapa? Allah sebutkan dalam surah Al-Imran juga, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummah, hendaknya ada segolongan dari kalian, bukan semuanya. Fardu kifayah. Kenapa? Orang yang bisa faham mana ma'ruf, mana munkar, tidak semua manusia. Yang bisa membedakan ma'ruf dan munkar tidak semua manusia. Yang tahu mana perkara ma'ruf, yang kalau itu dilarang bisa menghasilkan kemungkaran, tidak semua orang tahu. Atau dia melarang dari kemungkaran bisa menghasilkan kemungkaran yang lebih besar, tidak semua orang tahu. Makanya tugas yang hukumnya fardu kifayah. Yakni kalau sudah ada yang menegakkan, maka gugur hukum tersebut atas sebahagian yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang menegakkan hukumnya, semuanya berdosa. Ya, mungkin ada yang komplain. Kan Nabi katakan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Oke? Hadits ini hadits yang sahih. Bagaimana penerapannya? Bacalah haditsnya. Balighu anni, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ada satu ayat antum mau sampaikan. Antum sudah paham apa yang disampaikan Nabi tentang ayat tersebut. Nabi katakan balighu anni, dari saya. Bukan menurut hemat saya, ayat ini itu bukan dari Nabi, tapi dari ente. Ya. Bisa dipahami maksudnya? Iya. Nah, tadi ini kan yang biasa dijadikan apa? Legitimasi. Pokoknya asal bagus retorikanya. Ya. Naik mau nak? Ya, bismillah kok. Nah, ya, itu ikhwani fiddin, kenapa? Tapi saya menyuruh yang biasa khutbah di sini, saya pilih dari yang ikut kulbar. Kenapa? Bukan saya diskriminasi sama ikhwan, tidak. Minimal pengucapan ayat dan haditsnya tidak salah-salah. Kan begitu aja maksudnya. Nah, artinya sudah ada basicnya bahasa Arab. Pengucapan ayat dan hadits, ya minimal tidak belepotan. Begitu aja maksudnya. Sebab dia kan dianjurkan menghafal ayat, menghafal hadits, bukan terjemahannya toh. Walaupun kalau ada yang kelas non kulbar, mau silahkan menghukumi yang punya masjid. Tidak ada masalah. Ada yang punya masjid di sini. Nah,
Tidak ada masalah. Iya. Ini penting jemaah sekalian. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga ya, kesimpulannya setiap perkara yang ma'ruf itu akan bernilai sedekah. Dan sekecil apapun perkara ma'ruf tersebut, jangan kita remehkan, jangan disia-siakan. Iya. Nah, dan sebesar-besar ma'ruf itu tentunya akan menghasilkan sebesar-besar pahala. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, habis waktu saya lihat. Di bab ini masih ada satu hadis sebelum masuk bab berikutnya. Mungkin di kesempatan yang akan datang kita sebutkan atau kita sampaikan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui, sudah kita ilmui. Innahu ala dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.